Halo guys, balik lagi bersama saya di sini dalam Ayu TV, channel inspiratif, edukatif, dan alternatif. Nah guys, di dunia ini ada salah satu tumbuhan yang bisa memangsa hewan atau memakan hewan, tepatnya itu serangga. Nah biasanya yang kita lihat itu serangga yang memakan tumbuhan, tapi ini justru sebaliknya, tumbuhan yang memakan serangga. Tumbuhan apakah itu? Nah juga nanti bagaimana kondisi hewan tersebut setelah dimakan oleh tumbuhan. Apakah tumbuhan itu berbahaya bagi kita sebagai umat manusia? Dan juga bagaimana caranya tumbuhan itu bisa memangsa hewan atau serangga tersebut. Nah jadi sebelum saya jawab, jangan lupa subscribe dulu channel saya supaya saya tetap semangat untuk upload terus video setiap hari. Nah yang lebih penting di sini adalah bahwa subscribe itu gratis dan juga kita bisa sama-sama menjadi orang yang bermanfaat. Nah jadi kalau misalkan kita belum punya sebagian rezeki untuk membantu orang, cukup dengan sharing hal-hal baik kepada orang lain supaya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Nah jadi tidak perlu panjang lebar lagi, kita simak terus videonya berikut ini. Nah guys, jadi tumbuhan yang saya maksud tadi adalah bernama Venus flytrap. Jadi Venus flytrap ini adalah tumbuhan yang biasa kita sebut dengan tumbuhan karnivora, atau yang berarti mereka itu memakan daging. Nah jadi sejak tanaman ini ditemukan, banyak orang berpendapat bahwa tanaman ini adalah salah satu tanaman yang sangat indah. Tidak ada keraguan bahwa pendapat ini terbentuk setelah menyaksikan rahang tanaman ini mematahkan serangga untuk ditangkap dan dilahap. Jadi bisa kita katakan bahwa tanaman ini adalah salah satu tanaman yang sangat indah. Nah di sini juga bahwa Venus flytrap ini adalah tumbuhan asli Amerika, tepatnya di Carolina Utara dan Carolina Selatan. Sepanjang perjalanan waktu, tanaman ini sudah banyak disebarkan ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Nah jadi tumbuhan Venus flytrap ini tumbuh di tanah yang memiliki kelembaban tinggi dan banyak sinar matahari untuk berkembang. Jadi di Indonesia juga adalah salah satu habitat yang bisa membuat tanaman Venus flytrap ini berkembang. Nah guys, jadi Venus flytrap ini, di satu sisi Venus flytrap ini tumbuh sekitar 13 cm dan setiap tanaman biasanya memiliki sekitar 6 batang daun berengsel. Nah tepi daun dipagari dengan gigi pada daun itu tumbuh sekitar 3 cm. Ini menurut The International Carnivorous Plant Society. Nah guys, yang paling menarik di sini tentang tanaman ini adalah bagaimana cara makan yang saya sebutkan di awal video saya tadi. Bagaimana tanaman ini makan. Nah jadi Venus flytrap ini memiliki, di sini saya jelaskan bahwa tanaman Venus flytrap ini memiliki warna daun yang merah atau kemerahan, di mana ini sangat unik serta mengeluarkan bau yang sangat harum. Nah ketika serangga mendarat di rahang tanaman ini, rambut sensoris atau disebut dengan trikoma pada bagian dalam kelopak dasarnya menghitung pergerakan dari serangga. Setidaknya harus ada 2 gerakan dalam 20 detik atau kelopaknya tidak mau menutup. Ini dilakukan untuk mencegah puing-puing atau barang-barang yang bukan menjadi makanan untuk mereka. Atau bisa kita katakan bahwa seandainya ada ranting kayu yang menempel di tanaman itu, mereka tahu bahwa itu ranting kayu dan itu bukan serangga. Jadi amazing, sangat baik, sangat amazing lah pokoknya. Setelah 5 hingga 12 hari tanaman akan dibuka kembali dan bagian-bagian yang tidak dapat dicerna akan terbuang seketika. Nah guys, jadi mangsa utamanya di sini adalah semut, tetapi ia juga memakan lalat, kumbang, siput, dan laba-laba, bahkan katak juga. Nah yang lebih menariknya di sini adalah bahwa hewan tadi itu jadi mereka itu tidak hanya memakan hewan sebagai nutrisi, mereka juga perlu zat-zat yang lain seperti air, gas, sinar matahari, dan lain-lain. Ini menurut Botanical Society of America. Nah pertanyaan lain di sini adalah bagaimana jika kita memasukkan jari ke dalam rahang tanaman Venus flytrap ini? Nah di sini saya jelaskan
Walaupun tampak seperti gigi taring yang sangat tajam, tapi sebenarnya tanaman ini sama sekali tidak berbahaya bagi kita. Saat jari kita menyentuh bulu-bulu halus, kedua daun memang akan mengatup karena mengira bahwa jari kita ini adalah serangga. Nah, namun gigitan dari tanaman ini tidak terasa sakit karena memang itulah hanyalah bulu-bulu yang halus. Daunnya pun tidak kuat untuk mencengkram jari kita. Jadi kita mungkin akan merasa kaget seketika karena gerakan tiba-tiba dari tanaman ini. Nah guys, jadi cairan khusus yang ada pada daun Venus flytrap ini juga tidak berbahaya dan tidak menimbulkan efek apapun pada jari kita. Saat jari kita sudah terjepit di antara daun Venus flytrap ini, tidak perlu panik, kita hanya perlu mengeluarkan jari kita secara perlahan-lahan. Nah guys, jadi itu tadi ya penjelasan singkat mengenai tanaman Venus flytrap. Jadi di sini kita benar-benar membuat kita bersyukur ya bahwa di dunia ini banyak hal-hal unik yang terjadi, sangat menakjubkan. Nah, jadi cukup sekian dari saya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel saya supaya saya tidak henti-hentinya untuk berbagi informasi kepada kita semua. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.